Sehat, Kak. Sehat, alhamdulillah. Oke deh. Oke. Kita mulai kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di acara pelatihan public speaking. Explore your mind and be a good speaker. Pelatihan ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah psikoedukasi, pelatihan, dan juga pengembangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya Siswanda, akan membawakan acara ini langsung dari awal hingga akhir. Oke, untuk Kak Fauzi, minta tolong bantu share screen-nya, bisa Kak? Oke teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Untuk teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam ya. Iya, ntar on cam, Kak. Oke, makasih Karian. Oke, sebelumnya PowerPoint-nya udah terlihat atau belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke deh. Oke, jadi gini teman-teman, hari ini kita akan bahas sebuah topik yaitu tentang pelatihan public speaking. Dan kita akan mengangkat tema yaitu Explore Your Mind and Be a Good Speaker. Oke, next slide, Kak. Oke, teman-teman, aku mau nanya nih sama kalian. Sebelumnya, apa sih yang ada di bayangan kalian gitu ya, kalau kalian itu mendengar kata public speaking? Ada yang mau jawab? Saya. Oke. Ya, Karian, silakan. Ini, Kak, tentang keahlian dalam berbicara. Oke, terus ada yang lain nggak? Mungkin Kak Farhan, Kak Nindi, Kak Mega, silakan. Oke, nggak pada ngantuk kan ya guys? Oke, kita next slide aja Kak Fauzi. Oke, jadi public speaking merupakan suatu kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan di hadapan banyak orang dengan tujuan menyampaikan suatu informasi dengan jelas, efisien, dan juga dapat mudah diterima oleh pendengarnya. Adapun beberapa macam contoh public speaking yaitu salah satunya adalah pidato, terus juga presentasi, ceramah, MC, atau yang biasa kita kenal dengan Master of Ceremony dan juga lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman, berbicara di depan umum atau di depan publik itu juga merupakan salah satu keterampilan yang berperan dalam pengembangan diri seseorang. Nggak semua orang itu dapat melakukan public speaking dengan baik. Akan tetapi, keterampilan ini juga bisa dipelajari dan dikuasai dengan cara belajar dan juga berlatih secara terus-menerus gitu ya. Dan menjadi seorang public speaker itu perlu memperhatikan beberapa hal agar penyampaian dan pesan atau informasi yang dilakukan itu dapat berjalan secara efektif gitu ya. Next slide, Kak. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita melakukan public speaking itu, yang pertama intonasinya, terus juga yang kedua itu penguasaan materi, terus penguasaan panggung, lalu selanjutnya juga ada pengendalian emosi, lalu bahasa tubuh atau gestur, terus selanjutnya juga ada karakteristik dan kebutuhan pendengar gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dari poin-poin berikut ya teman-teman. Oke, next slide Kak. Selanjutnya di sini juga ada definisi menurut para ahli. Yang pertama ini ada dari James A. Winans gitu ya. Dia ini mengungkapkan bahwa persuasi sebagai proses menumbuhkan perhatian, pentingnya membangkitkan emosi melalui motif-motif psikologi seperti kepentingan pribadi, kewajiban sosial, dan kewajiban agama. Benar. Oke. Terus Winans sendiri adalah seorang pendiri Speech Communication Association of America. Lalu selanjutnya juga ada dari Charles Henry Wilbert. Dia ini juga
pendiri Speech Communication Association of America. Psikologi yang mempengaruhi adalah behaviorisme dari John B. Watson. Nah, Wilbert ini memandang speech communication ini sebagai ilmu tingkah laku. Pidato merupakan ungkapan kepribadian, logika adalah dasar utama persuasi gitu. Dalam menyusun sebuah pidato harus memperhatikan beberapa hal gitu ya. Salah satunya adalah teliti akan tujuannya, terus yang kedua juga ketahui halayak dan situasinya, terus selanjutnya juga ada tentukan proposisi yang cocok dengan halayak dan situasi tersebut. Terus juga ada pilih kalimat-kalimat yang dipertalikan secara logis gitu. Next slide, Kak. Nah, terus di sini ada alasan mengapa pelatihan public speaking itu penting. Yang pertama ini, agar kita dapat melatih rasa percaya diri untuk berbicara di depan umum gitu ya. Nah, yang kedua, mahasiswa dapat memahami dasar-dasar public speaking. Terus yang ketiga, dapat membekali mahasiswa dengan penguasaan diri saat berhadapan dengan publik. Lalu selanjutnya, kita dapat mengaplikasikan teknik dasar public speaking dengan baik. Dan selanjutnya kita dapat mengetahui dasar-dasar teknik menjadi MC, baik formal ataupun informal. Next slide, Kak. Nah, di sini ada mengembangkan kepercayaan diri saat public speaking. Salah satu hal yang menjadi perhatian dari para pembicara adalah demam panggung. Seseorang yang sangat lancar berbicara dalam percakapan sehari-hari, yaitu bisa tiba-tiba menjadi ketakutan gitu ya pada waktu harus berdiri dan berbicara di hadapan publik gitu. Di hadapan publik. Nah, bila kalian merasakan hal tersebut kayak gugup di depan publik, itu tenang aja, itu adalah hal yang wajar gitu ya. Nah, tapi jangan sampai hal itu berkelanjutan gitu ya. Karena pada saat kita merasa stres ataupun tertekan, tubuh kita itu merespons dengan memproduksi hormon adrenalin yang berlebihan. Nah, semburan adrenalin itu menimbulkan reaksi yang berbeda pada diri setiap orang, dan tentunya hal ini dapat kita antisipasi dan juga dapat kita atasi gitu ya. Nah, permasalahan-permasalahan apa saja sih yang biasanya kita hadapi gitu ya saat kita ingin public speaking gitu. Next slide, Kak. Nah, ini adalah beberapa permasalahan saat kita melakukan public speaking gitu ya. Yang pertama itu adalah jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Nah, saat kita melakukan, saat kita merasakan jantung berdegup lebih cepat dari biasanya, kayak deg-degan yang berlebihan gitu ya, tenang aja teman-teman. Itu adalah hal yang wajar. Nah, solusinya gimana kalau misalnya kita udah merasakan hal tersebut? Solusinya adalah kita harus tetap tenang dan selalu berpikir positif gitu ya, dengan cara berdamai dengan diri kita melalui kata-kata positif seperti tenang aja, misalnya aku sendiri gitu ya, misalnya Tasya tenang aja, ini cuma demam panggung kok, bismillah, yakin gitu. Dan kita itu harus yakin dan konsentrasi pada materi yang akan kita sampaikan gitu ya. Dengan begitu, kalau kita udah menenangkan diri kita sendiri, itu kita detak jantung kita itu insya Allah bakalan berdetak normal kembali gitu. Nah, yang kedua, keluar keringat secara berlebihan gitu ya. Nah, teman-teman, ada ya dari kita pasti yang kalau misalnya lagi demam panggung gitu ya, keringatnya tuh keluar secara berlebih gitu. Nah, solusinya itu kayak gimana kalau misalnya kita keringetan gitu ya sebelum kita presentasi ataupun sebelum kita melakukan public speaking gitu, kita itu keringetan. Jika kita merasakan hal tersebut, kita dapat mengantisipasinya dengan cara menggenggam tisu ataupun sapu tangan di tangan kita gitu ya. Dan kita itu tidak perlu menyekanya secara berlebihan gitu ya, sampai audiens itu tahu gitu kalau kita ini lagi demam panggung gitu ya, karena itu akan kelihatan banget sama audiensnya gitu. Semakin sering kita melakukan gerakan-gerakan menyeka wajah kita ataupun leher kita gitu ya, atau tangan kita, itu
kita akan semakin kelihatan gugup di depan audiens gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus meminimalisir gerakan-gerakan tersebut, kayak misalnya apa sih yang bikin kita keringetan gitu ya. Jadi tenang aja, itu adalah hal yang wajar. Selanjutnya di sini ada tangan menjadi gemetar. Pasti ada dari kita yang kalau misalnya sebelum public speaking itu tangannya tuh jadi gemeteran gitu ya, jadi kayak tremor gitu. Nah, demam panggung yang seperti ini itu kelihatan banget sama publik gitu ya. Nah, untuk itu adapun cara untuk mengantisipasinya itu kita dapat melakukan dengan cara memegang kertas catatan ataupun membuat catatan kecil gitu ya, agar kita itu tidak panik saat berada di depan panggung gitu ya, atau kita sedang melakukan public speaking gitu. Terus juga kita dapat melakukannya itu dengan bikin catatan kertas yang kecil itu, tapi dilapisi dengan kertas yang cukup tebal. Jadi saat kita memegangnya itu kayak gini, itu kita nggak kelihatan tremor gitu ya, gitu teman-teman. Getarannya itu pun akan hilang dengan sendirinya kalau kita udah berbicara beberapa saat gitu. Nah, terus selanjutnya di sini juga ada lutut terasa lemas gitu, hingga terasa tidak sanggup menopang tubuh untuk berdiri. Wah, hal ini sih biasanya terjadi karena kita itu terlalu banyak duduk sebelum berbicara gitu ya. Nah, adapun cara untuk mengantisipasinya ataupun cara untuk mengatasinya itu adalah dengan cara melakukan relaksasi fisik ataupun berjalan dan berdiri supaya lutut kita itu dapat menopang tubuh dengan baik gitu ya. Lalu ada juga nih yang merasakan tenggorokannya itu terasa seperti tercekat dan juga suaranya itu jadi hilang gitu ya teman-teman. Nah, biasanya kenapa sih kok orang mau melakukan public speaking tapi dia itu suaranya jadi hilang gitu? Itu ternyata bisa disebabkan karena dia itu sebelumnya minum minuman yang lengket gitu ya, seperti susu, sirup, ataupun teh manis gitu ya. Karena minuman yang berjenis seperti ini, dia itu akan membuat tenggorokan itu menjadi lengket, ditambah dengan banyaknya lendir yang diproduksi oleh tubuh, maka suara kita itu akan menjadi serak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada perut terasa sakit dan seperti ingin buang air besar. Nah, biasanya kalau kita suka mengalami hal tersebut gitu ya, kita dapat mengatasinya itu dengan cara atur pola makan yang baik gitu ya. Dengan demikian, saat perut kita itu terasa sakit, kita akan tahu gitu bahwa itu akibatnya karena dari demam panggung gitu, bukan karena sakit perut yang sesungguhnya gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada ingin buang air kecil secara berlebihan gitu. Nah, adapun cara untuk mengatasi hal tersebut itu kita dapat tetap tenang dan juga segera ke belakang gitu atau segera ke toilet gitu ya. Tapi bila tidak mungkin untuk menghentikan pembicaraan, misalnya kita lagi di atas panggung gitu ya, tapi kan nggak mungkin ya kita itu tiba-tiba ke belakang gitu ya. Nah, sebaiknya kita tuh tahan dan juga mengalihkan konsentrasi ke acara dan juga materi gitu. Niscaya keinginan itu akan hilang gitu. Dan juga kita dapat mengurangi jumlah air yang kita minum sebelum acara itu dimulai gitu. Lalu selanjutnya juga ada tidak bisa mengingat apa yang ingin kita sampaikan sekalipun sebelumnya sudah disiapkan gitu. Ada nggak sih teman-teman di sini yang udah tahu nih, nanti kita pengen nyampein ini gitu. Tapi pas kita melakukan public speaking, kita hilang tuh, buyar gitu, kayak lupa tiba-tiba blank gitu, apa yang ingin kita sampaikan, karena kita itu merasakan demam panggung duluan gitu. Nah, kalau misalnya kalian pernah merasakan hal tersebut, kalian dapat mengatasinya dengan cara membuat catatan kunci ya. Catatan kunci, kayak catatan kecil gitu ya, catatan kecil dan juga dibawa ke atas panggung gitu ya. Apa ya namanya, contekan kecil gitu ya teman-teman, kayak catatan kecil yang nanti kunci-kuncinya aja gitu nanti yang akan kalian sampaikan saat di
atas panggung nanti gitu. Adapun contoh kesalahan yang sering terjadi dari si pembicara itu, misalnya ya, si pembicara ini udah tahu kelemahannya dia itu suka lupa gitu ya. Tapi dan juga dia ini udah bikin catatan kuncinya itu, catatan yang kecilnya itu. Tapi saat di atas panggung, dia itu karena terlalu demam panggung duluan, akhirnya dia itu lupa untuk membukanya gitu. Jadi jangan sampai nanti kita kalau misalnya udah di atas panggung gitu ya dan juga ngerasakan demam panggung, jangan sampai si demam panggung ini nguasain diri kita gitu loh. Kita harus tetap mawas dan juga fokus ke materi yang akan nanti kita sampaikan gitu. Dan jadinya dari yang tadi saya jelaskan barusan, dapat disimpulkan bahwa ada rasa cemas yang dapat diatasi dengan persiapan yang baik dan juga sempurna. Tapi ada juga rasa cemas yang hanya bisa diatasi dengan banyak latihan gitu ya. Contohnya kayak yang tadi tuh, yang berdegup kencang, itu misalnya kita lagi deg-degan gitu ya, saat di depan panggung kita itu harus banyak-banyak latihan gitu ya. Kayak misalnya kita dapat latihan diri di depan cermin, ataupun di mana gitu ya. Pokoknya kita harus banyak-banyak latihan gitu ya. Nah, dari rasa cemas tersebut, itu juga dapat bermanfaat untuk kita gitu ya. Jadi kita ini dari rasa cemas jadi bermanfaat, kayak misalnya kita harus mengasihi yang terbaik gitu ya. Biarkan si kecemasan itu bekerja untuk kita. Bahkan bila kita tidak cemas dan merasa gugup sama sekali sebelum public speaking, itu dapat dapat bisa menimbulkan bahwa si pendengarnya itu bakalan mikir kayak, bosen nih kayaknya gitu. Siapa tahu kayak gitu ya teman-teman. Oke, next slide Kak. Oke, selanjutnya di sini ada teknik penyampaian materi. Adapun teknik penyampaian materi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu induksi, terus kronologis, dan juga flashback. Kalau induksi ini itu dari deduksi ataupun berdasarkan fakta ataupun data lalu ke teori gitu. Terus kalau kronologis itu berdasarkan kejadian seperti materi, seperti pengertian, masalah, dan juga solusi gitu. Lalu kalau flashback itu biasanya menggambarkan kejadian masa lalu seperti sejarah, lalu dikaitkan ke masalah masa kini gitu. Lalu di sini juga ada hal-hal yang harus diperhatikan saat penyampaian materi. Di sini ada kontak mata ataupun eye contact. Kontak mata ataupun eye contact. Kontak mata ataupun eye contact ini bisa dibilang cukup penting ya teman-teman, karena dari kontak mata ini dapat meningkatkan kedekatan antara si pembicara dan juga audiens gitu. Kontak mata memang dapat menciptakan sebuah intimasi. Oleh karena itu, pastikan juga jika semua audiens itu mendapatkan kontak mata dari kita gitu, si speaker gitu. Lalu ada gestur ataupun bahasa isyarat gitu. Nah, gestur ini juga sama ya, kayak body language itu sama-sama juga. Gerakan badan ini sangat penting dan juga bisa menguatkan apa yang sedang kita sampaikan gitu. Kalian bisa memanfaatkan ruang gerak sedikit dengan cara sedikit berjalan ataupun berpindah tempat gitu ya. Nah, selain itu juga jika memang membutuhkan mimik wajah dengan cara peragaan tangan yang unik, maka kita juga bisa menyampaikannya, tidak perlu sungkan gitu ya. Nah, dengan demikian, tentu saja orang yang akan dapat menerima informasi yang akan kita sampaikan itu akan lebih mudah gitu ya. Dan juga yang terpenting itu adalah audiens tidak merasa bosan gitu. Lalu ada posisi tangan. Posisi tangan ini juga penting ya teman-teman, kayak misalnya selamat datang di acara public speaking bersama Tasya Siswanda gitu ya misalnya. Itu juga akan sangat penting itu gerakan tangan. Lalu juga ada selipkan humor. Humor ini juga cukup penting agar si audiens itu nggak ngerasa bosan gitu ya teman-teman.
dan juga acara tidak akan berjalan secara datar gitu aja gitu. Teknik vokal itu juga sangat penting, nanti di next slide akan dibahas lebih lanjut. Terus juga menyampaikan pepatah, sajak, ataupun kutipan itu juga sangat amat disarankan, karena dengan begitu, si audiens akan termotivasi gitu ya. Dan juga yang terakhir itu ucapkan terima kasih, mohon maaf, dan juga salam. Next slide, Kak. Adapun selanjutnya adalah seni menjadi MC. Seni menjadi MC. Setiap acara itu membutuhkan yang namanya pemimpin ataupun pemandu acara ya. Ataupun pemandu acara yang dapat menghantarkan acara itu satu demi satu dengan cara teratur gitu. Nah, dalam acara-acara lain seperti misalnya seremonial pernikahan ataupun 17-an gitu ya, itu kan harus disusun dengan sedemikian rupa gitu ya, agar berjalan secara baik gitu. Nah, dengan itu membutuhkan yang namanya tuh MC gitu. Nah, MC itu sendiri adalah seorang pemandu acara yang disebut sebagai Master of Ceremony. Dia adalah seseorang yang bertugas untuk memandu suatu acara agar dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Nah, MC ini sendiri juga dapat diartikan sebagai seorang pemimpin suatu acara atau pesta. Nah, seorang MC itu sendiri adalah seseorang yang mempunyai keterampilan seni dalam bidang improvisasi untuk menghantarkan acara secara teratur, baik, dan memiliki karakteristik yang khas. Nah, seorang MC juga harus mampu membaca situasi dengan tepat, yaitu harus mampu menciptakan suasana sesuai dengan karakteristik acaranya, dan juga memungkinkan adanya dialog antara MC dan juga audiens gitu. Next slide, Kak. Nah, adapun di sini sifat-sifat dan tuntutan yang harus ada dalam diri seorang MC gitu ya. Nah, di sini ada kepribadian ya. Kepribadian ini ada ekstrovert. Nah, biasanya si seorang MC ini dia ini memiliki sifat yang ekspresif gitu ya. Dan juga orang ekstrovert itu dia itu biasanya orang yang suka mengekspresikan apa yang ia pikirkan, apa yang ia rasakan, dan juga kepada orang lain gitu ya. Dan biasanya orang yang mempunyai kepribadian ekstrovert itu dia bersikap terbuka gitu. Lalu ada generalis, di mana ini itu menggambarkan seseorang yang memiliki pengetahuan umum yang luas. Pengetahuan ini akan sangat mendukung untuk berbicara banyak hal. MC yang kurang memiliki pengetahuan umum yang luas itu akan terkesan tidak profesional gitu ya, dan juga tentu kurang menarik gitu ya. Fleksibel. Seorang MC itu harus mempunyai sikap fleksibel gitu ya, agar ia itu dapat menyesuaikan diri dengan situasi gitu. Lalu selanjutnya juga friendly. Seorang MC itu harus memiliki sikap yang friendly ataupun mudah bergaul dan juga mudah bersahabat, dan agar pembawaannya itu disenangi oleh banyak orang gitu. Adapun sikap-sikap yang lain yang harus dimiliki oleh seorang MC itu sabar dalam event gitu. Maksudnya di sini adalah seorang MC itu harus memiliki sikap sabar gitu ya, karena dalam kita membuat acara gitu ya, kan terkadang acara itu suka berubah-ubah gitu ya, dari runtutan acaranya ataupun yang suka tiba-tiba berubah gitu. Kayak kita itu seorang MC itu harus memiliki sifat yang sabar dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan, dan juga harus sebisa mungkin berusaha menghalangi apapun yang menghambat kesuksesan acaranya itu. Balik lagi, seorang MC itu tadi harus mempunyai sikap fleksibel gitu. Lalu selanjutnya memiliki rasa humor atau sense of humor. Seorang MC itu harus memiliki humor ya teman-teman.
agar dia itu dapat membuat suasana itu tidak menjadi datar dan juga dia itu dapat membangun suasana ya, agar acaranya juga tidak begitu-begitu aja gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya juga ini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas. Nah kenapa sih seorang MC itu harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas? Agar seorang MC itu dapat membentuk sikap yang profesional dan juga pengertian gitu ya. Karena pengalaman akan menjadi sumber kreativitas yang efektif sesuai dengan tuntutan situasi. Sementara kecerdasan dibutuhkan untuk merangkai antara pengalaman dan juga pemahaman. Lalu selanjutnya antusiasme. Antusiasme itu sendiri adalah suatu gairah ataupun semangat ataupun minat. Nah, antusiasme ini sangat dibutuhkan dalam segala situasi. Seorang MC harus mampu menunjukkan antusiasme terhadap acara yang dibawakan ataupun dipimpinnya gitu ya. Dengan menunjukkan antusiasme ini, MC menunjukkan bahwa ia senang dan juga tertarik dengan acara yang sedang dibawakannya. Nah, antusiasme sendiri akan terlihat gitu ya oleh audiens gitu. Jadi si audiens ini bakalan tahu nih, oh dia nih si MC-nya nih antusias banget nih gitu. Jangan sampai si audiensnya itu berpikir bahwa si MC-nya ini ogah-ogahan gitu dalam membawakan acara gitu ya. Nah, jika terjadi demikian, audiens ataupun peserta itu akan kehilangan semangat untuk mengikuti acara yang sedang dipandu oleh si MC. Kemampuan kerjasama. Nah, kemampuan kerjasama ini juga harus dimiliki ya oleh seorang MC, karena seorang MC juga harus bisa saling tolong-menolong gitu ya sama partner kerja gitu ya, dan juga harus bisa mensukseskan runtutan acara yang dibawakan dari awal hingga akhir gitu. Next slide, Kak. Oke, ini slide terakhir. Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam public speaking. Tadi kita udah bahas sekilas ya, tapi kita bakalan bahas lebih lagi. Yang pertama ini adalah teknik berbicara dan juga suara berbicara. Nah, dalam melakukan public speaking, kita ini harus memperhatikan yang pertama itu kecepatan kita berbicara. Standar kecepatan suara harus menyesuaikan dengan situasi dan juga kondisi ya teman-teman. Terus juga volume berbicara itu juga harus diperhatikan, karena dalam memandu sebuah acara, suara yang dihasilkan itu harus bulat. Nah, selanjutnya yang ketiga itu tone, tinggi atau rendahnya suara. Agar audiens tidak merasa bosan selama acara itu berlangsung, kita itu harus memperhatikan tone ataupun tinggi rendahnya suara kita. Yang keempat itu timbre ataupun suara yang ekspresif akan sangat mudah mempengaruhi pendengar gitu. Jadi timbre kita itu juga harus diperhatikan. Selanjutnya ini ada power ataupun kekuatan suara yang dihasilkan. Itu harus tepat dan juga sesuai dengan pemakaian kata. Lalu selanjutnya ada nafas. Nafas ini juga kita itu harus menggunakan nafas perut gitu ya saat kita melakukan public speaking, karena suara yang dihasilkan itu jauh lebih dalam, lebih kuat, dan juga nafas kita itu akan lebih panjang gitu ya. Kalau nafas dari perut itu kayak gini teman-teman. Bahunya itu nggak naik ke atas saat kita ngambil nafas gitu, kayak tariknya itu ke perut. Bahunya itu nggak naik. Buang gitu. Gitu teman-teman. Nah terus selanjutnya ini ada menciptakan suasana dengan suara. Setiap acara memiliki karakteristiknya sendiri. Yes, setiap acara itu memiliki karakteristiknya sendiri ya teman-teman. Karena setiap MC itu harus bisa membangun suasana gitu ya. Nggak mungkin kan kalau misalnya acara yang kita pimpin itu misalnya pensi gitu ya. Terus kita bawain acaranya itu kayak acara datar gitu, kayak misalnya
Baik, selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan ada pensi. Jadi gestarnya ini adalah Pamungkas, Raisa, dan juga siapa gitu ya. Kan nggak mungkin kayak gitu. Itu kan beda kayak kalau kayak gini. Selamat datang teman-teman di acara Pentas Seni 2021. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Kalian gimana kabarnya gitu? Itu kan lebih apa ya namanya, lebih excited, lebih ekspresif gitu ya. Itu membuat si audiens itu bakalan lebih menarik gitu ya. Nah, selanjutnya juga ada penampilan. Penampilan itu juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Kayak misalnya kita itu harus menyesuaikan, misalnya acara yang akan kita bawakan itu acara formal, berarti kita itu harus menyesuaikan pakaian kita itu juga formal gitu ya, karena penampilan kita itu juga akan diperhatikan gitu oleh audiens kita gitu. Nggak mungkin kalau misalnya acaranya formal terus kita pakai kaos gitu kan, tapi nggak pakai jas. Mending kalau pakai kaos terus pakai jas gitu kan, kayak lebih apa ya namanya, semi formal gitu kan. Nah, selanjutnya bahasa tubuh ataupun gestur. Tadi aku udah jelasin sedikit ya tentang bahasa tubuh dan juga gestur. Nah, bahasa tubuh ataupun gestur ini juga mengungkapkan citra diri seseorang. Nah, oleh karena itu, kita itu harus mampu bersikap baik saat kita tampil gitu ya. Meminimalisir gerak tubuh yang tidak penting gitu ya. Contohnya saat duduk gitu ya. Saat duduk kita duduknya itu duduk tegak. Bahunya itu rileks, tangannya itu di atas pangkuan dengkul, paha gitu ya. Nah, terus saat kita berdiri, berdirinya itu kita tuh harus tegak, jangan bungkuk gitu ya, jangan sendiran ke dinding gitu ya, itu ataupun miring gitu ya palanya, itu enggak kayak gitu. Nah, terus juga apalagi saat berjalan tubuh kita itu harus tetap tegak, bahunya tuh rileks, dan juga tetap melakukan eye contact gitu ya kepada audiens kita. Oke, selanjutnya next slide, Kak. Nah, ada role play nih, teman-teman. Kita role play ya. Next slide, Kak. Nih, teman-teman suaranya pada kemana nih? Pada siapa nih role play? Oke, jadi di sini kita bakalan perkenalan diri ya. Yang pertama kita bakalan perkenalan, bisa kalian kenalkan nama kalian, terus juga hobinya apa, terus belakangan sibuk apa, terus boleh ditutup. Oke, kita mulai kali ya. Siapa nih yang pertama? Ada yang mau duluan atau aku tunjuk? Ditunjuk aja. Oke. Mungkin dari Karian kali ya, Kak. Silakan, Kak. Kok saya duluan sih? Kan Anda yang mau. Boleh, Kak. Silakan, Kak. Perkenalkan dulu. Ya, nama saya Rian. Hobinya main biliar. Lagi sibuk usaha sih akhir-akhir ini. Oh, Masya Allah. Oke, Karian. Salam kenal, Karian. Mungkin Karian mau nunjuk yang lain. Siapa, Kak? Bastian. Tadi live kayaknya deh. Oh, itu Ananda aja, Ananda. Oke, Kak Ananda. Silakan, Kak. Halo, selamat malam. Suaranya terdengar? Terdengar, Kak. Oh, oke. Ini role play-nya harus berurutan ya sama poin-poin ini ya? Nggak apa-apa sih, Kak. Kalau mau pakai caranya Kak Ananda sendiri, nggak apa-apa. Oh, oke. Oke, jadi selamat malam teman-teman semua. Izin perkenalan, nama lengkap saya Ananda Fauzan. Asal saya dari Tangerang, hobi saya belakangan ini mungkin lebih suka ke olahraga,
lebih spesifiknya mungkin main bulu tangkis. Untuk belakangan ini sibuk apa? Untuk belakangan ini saya sibuk sedang mengatur jadwal untuk kegiatan organisasi. Ya, dan untuk penutup itu aja. Oh ya, mungkin untuk penutup setelah ini teman-teman bisa nyantumin IG-nya nih di grup, jadi kita bisa saling kenal. Terima kasih. Wah, Masya Allah. Salam kenal Kak Ananda Fauzan. Anak organisasi banget ya kayaknya ya. Oke deh, Kak Ananda silakan mau nunjuk siapa nih Kak? Oke, nunjuk siapa ya? Muhammad Farhan, boleh kali ya? Boleh. Boleh, boleh. Oke, boleh, pada setuju. Silakan Kak Farhan. Wah, cowok-cowok semua nih ya dari tadi, ceweknya belum. Silakan Kak. Oke, Kak Farhan, ada nggak ya dia? Kayaknya lagi di luar kali ya. Lagi makan katanya. Oke, mungkin yang lain kali ya, Kak. Kak Widya boleh kali ya, Kak? Silakan, Kak, untuk perkenalan diri. Oke, Kak Widya. Kayaknya lagi nggak bisa juga ya. Atau Kak, siapa nih? Kak Nanda, bisa Kak Nanda? Oke, mungkin perkenalannya segitu aja kali ya. Kita next slide aja, Kak Fauzi, silakan. Oke, selanjutnya setelah perkenalan tadi ya, kita ada role play yang kedua nih. Kita bakalan latihan jadi MC. Bebas nih teman-teman, boleh acaranya formal, atau acara ulang tahun, atau acara apa gitu ya, bebas. Nah, aku ada contoh apa namanya, teksnya juga, silakan Kak di next slide Kak. Oke, ini ada contoh teksnya nih teman-teman. Ada yang mau baca duluan? Atau mau aku contohin dulu? Gimana nih? Contohin dulu aja. Oke deh. Aku contohin ya. Oke. Menjadi sukses tak bisa didapatkan secara instan. Daripada mengeluh, coba nikmati setiap perjalananmu dalam meraih mimpi. Dari kata-kata ini dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi sukses itu membutuhkan proses. Dan di dalam proses itu menimbulkan lelah dan juga letih. Namun, harus selalu ingat bahwa proses itu tidak mengkhianati hasil. Di balik proses yang sulit, insya Allah hasilnya akan baik. Jadi, cobalah untuk menikmati proses yang ada selagi itu berjalan. Selamat datang di acara Pensi Duta by Loket.com. Perkenalkan, saya Tasya Siswanda, selaku MC pada hari ini akan memandu langsung acara ini dari awal hingga akhir. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai acaranya. Oke, gitu teman-teman, kurang lebih. Ada yang mau praktek? Aku tunjuk kali ya. Mas Bastian, coba Mas Bastian. Iya, Bastian. Ya Kak, silakan Kak. Wah, kemana nih? Karian aja kali ya. Coba Karian, Kak, silakan. Oke guys, jangan pada tidur ya guys.
Kak Samantha mungkin Kak, silakan Kak. Atau Kak siapa ini? Kak Safira, Kak Rosi, Kak Nanda, Kak Nindi, Kak Fauzi. Ada yang mau coba Kak untuk role play jadi MC Kak, silakan. Udah kayak sales ya saya menawarkan. Ayo Kak, silakan Kak, biar kita nggak ngantuk nih Kak. Kak Sali Kak, boleh Kak, silakan Kak. Kak Sali bisa Kak? Bentar. Ini saya baca ininya doang ya? Harusnya sama Mas Bastian. Bastian yang kucingnya dibunuh. Ya. Oke. Baca dari menjadi sukses terdapat secara instan. Dari atas itu ya? Oke. Menjadi sukses tak bisa didapatkan secara instan. Daripada mengeluh, coba nikmati setiap perjalananmu dalam meraih mimpi. Dari kata-kata ini dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi sukses itu membutuhkan proses. Dan di dalam proses itu menimbulkan lelah dan juga letih. Namun harus selalu ingat bahwa proses tidak mengkhianati hasil. Di balik proses yang sulit, insya Allah hasilnya akan baik. Jadi cobalah untuk menikmati proses yang ada selagi itu berjalan. Selamat datang di acara pensi Duta by Loket.com. Saya Sali selaku MC akan memandu langsung acara ini. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai acaranya. Sebelum kita memulai acara yang sudah kita nanti-nantikan, pada hari ini marilah bersama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberikan banyak sekali kenikmatan, sehingga kita bisa hadir dan ikut berpartisipasi dalam acara ini dalam keadaan sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Hadirin yang saya hormati, saya sebagai pembawa acara yang diadakan pada hari ini akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu, mulai dari acara pembukaan sampai dengan doa bersama dan penutupan. Semoga acara yang akan diadakan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berikut ini susunan acaranya. Wah, Masya Allah. Keren banget ya, Kak. Oke, deh. Keren. Keren. Keren banget. Ini sama Mas Bastian ini. Kak. Keren banget. Bastian nih aku penasaran banget nih. Yang kucingnya dibunuh. Saya malu, Kak. Ayo Kak, silakan Kak. Jangan malu-malu dong, Bastian. Bukan. Apanya bukan? Lihat chat. Ayo Kak, silakan Kak. Kalian dulu aja. Ya, kok jadi lempar-lemparan ya? Oke. Lempar apa? Lempar apa? Lempar koboi Bastian CJR. Kamega, coba Kamega. Bisa Kamega untuk praktekin ini nih. Teks. Bawain acara. Ayo Kamega, silakan Kak. Atau Kak Farhan. Kak Bastian, Kak, silakan Kalian. Kak. Saya Bastian. kurang bisa. Nggak bisa baca emang. Bisa. Oke, ya udahlah ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, untuk baca teks kayak gini, karena ditambah lagi acaranya itu kan pensi, ya jadi kita itu harus bacainnya itu dengan cara ekspresif gitu ya teman-teman, harus semangat dan juga biar si audiensnya itu nggak bosen gitu-gitu doang. Nah, kayak gimana ya contohnya? Contohnya itu dari atas ini nih, dari yang menjadi
sukses sampai yang berjalan itu nggak apa-apa dibacain biasa gitu. Nah, dari selamat datangnya itu sampai apapun itu kita itu harus bacainnya dengan cara nadanya agak tinggi gitu ya mungkin ya. Nadanya itu agak tinggi dan juga biar apa nadanya tinggi itu biar kita itu terlihat lebih ekspresif dan juga si audiensnya itu nggak bosan gitu ya. Kayak gini nih contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di acara Pensi Duta by Loket.com. Perkenalkan, saya Tasya Siswanda. Selaku MC akan memandu langsung acara ini dari awal hingga akhir. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai acaranya. Sebelum kita memulai acara yang sudah kita nanti-nantikan pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberikan rahmat dan juga kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat hadir dan juga ikut berpartisipasi dalam acara ini dalam keadaan sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Nah, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Oke, gitu ya. Mungkin bisa di next slide, Kak Fauzi. Oke, next slide, Kak Fauzi. Oke, untuk menutup presentasi dan juga pelatihan pada hari ini, ada quotes nih dari Carl W. Buchner. They may forget what you said, but they will never forget how you made them feel. Jadi teman-teman, sebisa mungkin kita ini saat membawakan acara gitu ya, kita itu harus semenarik mungkin gitu ya. Bukan kata-katanya yang berkesan untuk kita gitu ya, untuk seseorang ataupun untuk audiens. Yang berkesan itu adalah suasananya dan juga bagaimana cara kita menyampaikannya itu. Cara kita mendeliver apa yang ingin kita sampaikan. Oke. Next slide, Kak. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin Warahmatullahi wabarakatuh. bertanya nggak, teman-teman? Saya ingin tanya, Kak. Oke, Kak, silakan. Baik, Kak. Saya mau tanya nih, gimana sih caranya kita itu menarik perhatian audiens? Kan tadi dijelaskan kalau MC itu harus berusaha untuk lebih menarik dan antusias ya. Nah, sekarang kalau misalnya nih, kalau menarik audiens supaya mereka tertarik dengan antusiasme kita, gimana? Terima kasih. Baik, Kak, pertanyaannya ditampung dulu ya. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi? Oke, aku coba jawab ya, Kak. Pertanyaannya tadi kurang lebih kayak gini ya. Bagaimana cara untuk menarik perhatian audiens dan juga biar si audiens itu antusias gitu ya? Iya. Mungkin yang pertama itu kita dapat melakukan pembukaan dengan apa ya, menarik gitu ya, Kak. Dan juga kita itu dapat melakukannya itu semenarik mungkin. Contohnya ya, misalnya dengan cara kita membuka acara itu dengan pantun gitu ya. Pantun-pantun singkat aja, misalnya Indonesia negara hukum, Assalamualaikum, gitu misalnya. Baik. Misalnya gitu. Dan apa namanya ya, dengan begitu si audiens itu akan menggambarkan
first impression-nya si audiens ke kita itu bahwa kita itu adalah orang yang friendly gitu Kak. Jangan sampai first impression-nya itu kita ini gak asik, gak seru gitu loh. Jadi kalau misalnya first impression-nya aja udah buruk gitu ya, dia akan males untuk mengikuti acaranya dari awal hingga akhir gitu Kak. Iya, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Oke, kita masuk ke ice breaking kali ya. Iya, Kak. Oke, next slide, Kak. Oke, ice breaking-nya kita ini bakalan tebak lagu. Di sini ada lirik lagu. Next slide, Kak. Lagu yang pertama ini, liriknya adalah "And all those things I didn't say, breaking balls inside my brain. I will scream them loud tonight. Can you hear my voice this time?" Lagu apa ini? Fake song. Oh, oke. Jago banget ya, Kak Bastian. Iyalah orang penyanyi. Oke, benar. Kita nggak usah lah ya, nggak usah diputerin berarti ya. Lagu yang kedua aja Kak, langsung Kak. Lagu yang kedua ini, "Karena kamu, aku rela menunggu. Semua sungguh berat yang kurasa. Karena kamu, aku tetap bertahan meskipun kini engkau dipeluknya." Wah, lagu apa ini Kak? The Passport. The Passport. The Passport. Salah. Remember of Today. Itu barat ya Kak, ini lagunya bahasa Indonesia. Tolong. Itu orang Mirinda, Kak. Emang iya? Barat. Oke, ini lagunya ini guys. Lagunya Geisha yang lagi hits itu loh di TikTok. Waduh, nggak main TikTok saya. Sama. Oke. Enggak, mainnya itu Snap adalah video. enggak, itu pembohongan publik ya teman-teman. Next slide Kak. Lagu yang ketiga. Nah, lagu yang ketiga nih teman-teman, berawal dari temenan udah lama manggil sayang. Awal-awal nanya makan. Kamu di mana? Dengan siapa? Kalau kau marah ku bujuk, ku gak mau kau merajuk. Kita bujuk deng love you. Ngana bilang I love you too. Wah, lagu apa itu Kak? Das Uchiha. Bukan Kak, salah Kak. Ada lagi? Ini teman-teman yang Lagu cewek TikTok mana ya, ini ya? Kak? Suaranya. Iya benar, lagu TikTok. Siapa itu yang bilang? Iya, siapa yang nyanyi masalah gitu? Nggak tahu judulnya Rian. Ini dia deh. Itu lagunya si Bulan loh guys. Lagunya Bulan. Judulnya I Love Mama Mantu Azik. Oke, next slide Kak. Kufaku dong, Kak. Lagu Kufaku. Aku apa lagi? Nah ini teman-teman. Ada tebak gambar nih. Tebak ini adalah makanan. Makanan khas Indonesia. Berasal dari Sambal. Bandung. Berasal dari Bandung, Bang. Somai. Somai. Serabi. Oke, wah pintar-pintar banget ya, Masya Allah. Ayam Next meledak. slide, Kak. Wah, somai. Mantap. Sebenarnya ada lagi sih, tapi ya udahlah ya, segitu aja teman-teman. Nanti kalau kepanjangan takutnya pada bosen gitu kan. Oke. Enggak kok, nggak bosan. Nggak bosan. Udah jam 11 aja. Enggak. Oke, teman-teman. Cukup sekian pelatihan pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga mohon maaf bila ada kekurangan kata dan juga ketidaktepatan kata-kata gitu ya, mohon dimaafkan. Karena di sini aku juga masih belajar, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyempatkan hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita foto dulu yuk untuk dokumentasi. Silakan teman-teman on cam.
Kak Fauzi silakan dipandu, Kak. Kalau on mic dong nggak apa-apa ya? On-cam dong, Kak. Lagi maskeran, Kak. Ya, Kak Farhan, terima kasih, Kak. Kalau on the way boleh nggak? Ayo teman-teman, Nanda, Kak Farhan mau live ya. Tadi Kak Nindi, Kak Bastian mana ini? Silakan Kak Ananda Fauzan, silakan Kak. Yang bisa on cam, silakan on cam ya. Iya Kak Widya, nggak apa-apa. Terima kasih Kak. Kak Bastian, silakan Kak, on cam dong nih. Pelawak kita hari ini. Kak Sali cantik banget ya, Masya Allah. Halo Kak. Udah nih Kak Fauzi. Ayo Kak. Udah siap. Ayo, dihitung ya. 1, 2, 3. Lagi. Ayo, 1, 2, 3. Udah? Udah. Oke. Makasih Kak Fauzi, makasih teman-teman semuanya. Silakan boleh live ya. Fauzi nyasar dari mana sih katanya Wide? Rian live, Rian. Live apaan? Lu